Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita melanjutkan kajian kitab Fathul Qarib Mujib, masih dalam kitab Ahkamil Aiman wa Nuzur, melanjutkan pembahasan yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi qaulin, dan dalam satu pendapat, yalzamuhu, wajib bagi orang yang bersumpah apa kifaratu yamin, kifarat sumpah. Jadi orang yang bersumpah itu berkewajiban untuk membayar kifarat sumpah manakala dia tidak melakukan apa yang sesuai dengan sumpahnya. Wa fi qaulin, dan dalam satu pendapat, yalzamuhu, wajib baginya apa al-wafa'u, menunaikan, bima, dengan apa yang iltazamahu, menyanggupi dia kepada itu sesuatu. Nah, ini menurut pendapat yang lain mengatakan bahwa wajib baginya untuk memenuhi apa yang telah dia sanggupi dengan sumpah atau dengan nazarnya. Wala syai'a, dan tidak ada sesuatu pun, fil lagwil yamin, dalam sumpah tanpa maksud bersumpah. Jadi ini enggak ada hukum apa-apa bagi orang yang mengucapkan sebuah redaksi sumpah tapi hanya keceplos gitu ya, tidak ada niatan untuk bersumpah. Wa fusiro, dan ditafsiri itu ucapan tanpa maksud itu, bima, dengan sesuatu, sabako, yang terlanjur, apa lisanuhu, lisannya, ila lafzil yamini, pada mengucapkan lafaz sumpah, min goiri ayas diqoha, dari tanpa bermaksudnya dia kepada sumpah. Kaqaulihi, seperti perkataannya, fi hali ghadabihi, di saat dia marah, au ghalabatihi, atau sangatnya emosi, au ajalatihi, atau tergesa-gesahnya dia. La wallahi marotan, tidak, wallahi, demi Allah, marotan, di suatu saat, bala, iya, wallahi, demi Allah, marotan, di suatu kali, fi waktu ukhra, di waktu yang lain. Nah, kalimat sumpah tanpa maksud itu ditafsiri dengan lisan yang terlanjur mengucapkan lafaz yamin atau lafaz sumpah tanpa ada kesengajaan untuk melakukannya, seperti ucapan seseorang yang saat marah, atau kemudian golaba godob, sangat emosi atau tergesa-gesa, seperti ucapannya sesaat dia mengatakan demi Allah, dan sesaat kemudian dia mengatakan ya, demi Allah, gitu. Bala, ya, wallahi marotan fi waktu ukhra, di saat yang lain juga dia mengatakan begitu. Jadi artinya dia orang yang suka tergesa-gesa, suka keceplosan. Nah, ucapan sumpah orang semacam ini tidak dihitung. Waman, dan barang siapa orang halafa, bersumpah dia, ala yaf'ala, pada tidak akan mengerjakan dia syai'an, kepada sesuatu, aika bai'i abdihi, yaitu seperti menjual budaknya, fa'amaro, lalu ia memerintah goirohu, kepada orang lain, bifi'lihi, kepada mengerjakan jual beli itu. Fafa'alahu, lalu mengerjakan itu orang lain terhadap sesuatu atau jual beli itu. Bi'anba'a, bi'anba'a, dengan menjualnya itu orang lain,
abdal halafi kepada budak orang yang bersumpah. Lam yahnas, maka tidak melanggar sumpah apa zalikal halifu, orang yang bersumpah itu, bi fi'li ghairihi, dengan mengerjakannya orang lain. Maksudnya begini, barang siapa bersumpah tidak akan melakukan sesuatu, contoh seperti menjual budaknya, kemudian dia memerintahkan orang lain untuk melakukannya, maka orang yang bersumpah tersebut tidak dianggap orang yang melanggar sumpah, sebab yang melakukannya adalah orang lain. Dia bilang, demi Allah saya tidak akan menjual, saya tidak akan menjual HP ini. Tapi dia suruh orang lain untuk menjual HP-nya, maka dia tidak termasuk orang yang melanggar sumpah, karena di dalam hatinya dia bermaksud bukan dirinya yang akan menjual langsung, tetapi orang lain. Illa, kecuali ayurida, bermaksud siapa al-halifu, orang yang bersumpah, anahu, sesungguhnya dia, la yaf'alu, tidak akan mengerjakan dia, orang yang bersumpah, huwa, yaitu orang yang bersumpah, wala ghairuhu, dan tidak juga orang lain. Fayanhasu, maka melanggar sumpah itu orang yang bersumpah, bi fi'li ma'muri, dengan mengerjakannya orang yang diperintah. Jadi ada pengecualian orang yang bersumpah itu, kecuali dia menghendaki bahwa dia dan orang lain tidak akan melakukan transaksi itu, dia tidak akan menyuruh orang lain. Maka jika dia melakukannya, maka dia termasuk orang yang melanggar sumpah tersebut. Amal lau halafa, adapun seandainya bersumpah dia ala yankiha, pada tidak akan menikah dia, fawakala, kemudian dia mewakilkan ghairahu, kepada orang lain, finikahi, di dalam nikah, fa innahu, maka sesungguhnya dia, yanhasu, ialah melanggar sumpah dia, bi fi'li wakilihi, sebab melakukannya orang yang mewakilinya, lahu, untuknya, fi nikahi, di dalam nikah. Nah, berbeda seandainya ada seorang bersumpah untuk tidak menikah, kemudian ia mewakilkan pernikahan itu kepada orang lain, untuk melaksanakan akad nikahnya, maka sesungguhnya orang seperti ini dianggap melanggar sumpah, sebab wakilnya telah melakukan akad nikah, karena nanti dia aja gitu. Waman, dan adapun orang halafa, bersumpah dia, ala fi'li amroini, pada melakukan dua perkara, kaqaulihi, seperti perkataannya, wallahi, demi Allah, la albasu, tidak akan memakai aku, hazaini saubaini, pada dua pakaian ini, fafa'ala, lalu mengerjakan dia, ayla bisa, yakni memakai dia, ahadahuma, ini ahada ya, bukan ahadun, ahadahuma, pada salah satu keduanya, lam yanhas, maka tidak melanggar sumpah dia gitu. Dia bersumpah tidak akan menggunakan pakaian itu sekaligus, pakaian dua itu, tapi yang satu dia pakai, maka dia tidak termasuk orang yang melanggar sumpah.
Fa illam yabisahuma, maka jika ia memakai kepada kedua pakaian itu ma'an bersama-sama, au murataban atau berurutan, gitu, atau berurutan, hanisah, maka melanggar sumpah dia. Ya, gitu. Jadi kalau dia pakai bersamaan dua pakaian itu, termasuk dia melanggar sumpah, atau dia pakai satu baru kemudian pakai berikut yang satu, berarti termasuk melanggar sumpah. Fa in qala, maka jika berkata seseorang, la albasu, tidak akan memakai aku, haza pada ini, wala haza dan tidak pula ini, hanisa, maka melanggar sumpah dia, bi ahadihima, sebab salah satu keduanya, walayan halu, dan tidak lepas apa yaminuhu, sumpahnya dia, bal tetapi, iza fa'ala, apabila melakukan dia, al ukhra pada yang lain, hanisa, maka melanggar sumpah dia aidon juga. Nah, jika ada seseorang yang mengatakan aku tidak akan memakai pakaian ini dan juga tidak yang satu ini, maka dia dianggap melanggar sumpah dengan memakai salah satu dari dua pakaian itu, sebab dia mengucapkan berurutan, tidak ini dan tidak juga ini, tapi ternyata dia pakai yang satu, maka dia melanggar sumpah. Dan sumpah itu belum selesai, ya, sumpah itu belum selesai, bahkan ketika ia memakai baju yang satunya lagi, maka ia juga dianggap melanggar sumpah, gitu. Termasuk orang yang melanggar sumpah. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikut dengan kafaratul yamin. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam bishawab.